Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di pengajian kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kesampaikan kepada saudara sekalian, khususnya jemaah Marifat Banjar manapun saudaraku berada yang telah sudi meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti pengajian kita. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau beberapa waktu pengajian sempat tidak terlaksana tadi karena suatu dan lain hal. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita kepada pasal 2 tentang Tauhidul Asma. Nah, kembali Tauhidul Asma dalam kitab Adarun Nafis dari Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari ini pada pasal yang kedua, yaitu tentang Tauhidul Asma, tentang keesaan nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana pasal yang pertama kemarin mengenai tentang Tauhidul Af'al, tentang keesaan af'al perbuatan Allah, yang mana tiada yang berbuat pada alam semesta ini tiada lain daripada perbuatan Allah. Nah, pada malam hari ini tentang Tauhidul Asma. Adapun kafiat cara-cara musyahadah tentang keesaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Anda pandang dengan mata, kepala, dan Anda suhud pandang atau tanggapi dengan mata hati bahwa segala nama apapun juga pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada Tauhidul Af'al kemarin bahwa segala perbuatan yang terjadi di alam ini, khususnya kepada diri kita ini, bahwa yang ada hanyalah perbuatan Allah. Bila ada perbuatan lain daripada selain Allah pada diri kita, maka kafir jindiklah diri kita tadi. Jadi yang ada pada diri kita ini seluruhnya adalah perbuatan Allah. Jadi jangan sampai ada di hati kita ada kehendak lain daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila ada kehendak lain daripada kehendak Allah, maka dihukumilah diri kita dengan kafir jindik tadi, atau murtad. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua tentang keesaan asma Allah, bahwa kita pikirkan tadi, tanggapi dengan kepala, dengan suhud mata hati kita tadi, bahwa tiada yang bernama atau segala nama di atas muka bumi ini atau di alam semesta ini tiada yang bernama
pada hakikatnya adalah berasal dari nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillah, kata Allah, hanya namaku saja yang ada. Jadi di alam semesta ini yang ada itu hanyalah nama Allah saja. Adapun pada diri kita dan seluruh alam semesta ini yang dinamakan majhar atau sandaran saja. Nah, jadi nama kita itu sebagai majhar, sebagai sandaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Begitu juga dengan tauhidul af'al, bahwa perbuatan hamba pada hakikatnya adalah perbuatan Allah, karena perbuatan hamba itu adalah sebagai majhar, sebagai sandaran daripada perbuatan Allah. Jadi diri hamba adalah kenyataan daripada perbuatan Allah. Begitu juga nama kita adalah kenyataan daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya ialah bahwa nama apapun juga yang ada di alam ini tentu ada yang diberi nama atau wujud musama. Dalam arti hakikat sudah jelas bahwa tidak ada yang mewujud atau diadakan ini kecuali Allah. Jadi tiada yang mewujud atau diadakan ini kecuali Allah. Jelas sajalah dalam arti hakikat. Ini kembali kepada arti hakikat. Jangan kita bawa pembicaraan hakikat bawa kepada syariat, nanti bikin ribut orang syariat tadi. Jadi bawalah ajaran ilmu hakikat sesuai pada tempatnya tadi. Ingat pada pengajian yang kemarin, kalau celana dalam kita keluarkan di luar. Nah, ini bikin repot orang tadi. Nanti orang akan terheran-heran. Nah, karena pakaian yang di dalam kita keluarkan tadi. Dalam artian hakikat sudah jelas bahwa tidak ada yang mewujud atau diadakan ini kecuali Allah. Segala yang wujud atau yang diadakan pada hakikatnya hanyalah khayal atau kosong. Kalau kosong itu sama dengan nol. Nah, itu nol tadi, nol atau kosong artinya tidak ada. Atau hawam yang artinya sangka-sangkaan belaka. Bila dinisbatkan dibandingkan dengan wujud Allah. Nah, jadi sangat jelas bahwa diri kita ini diadakan. Nah, diadakan. Tidak ada yang wujud atau diadakan ini kecuali Allah juga. Nah, jadi pada hakikatnya diri kita itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah saja. Cuma ini bahasa hakikat. Kalau dibawa ke bahasa syariat ribut orang kan? Nah, ini bahasa ini hanya digunakan dalam proses belajar mengajar, dalam proses pemahaman. Artinya wujud yang ada ini, yang diadakan ini tidak lain hakikatnya hanyalah wujud Allah. Wujud Allah itu nyatanya Allah. Dirimu itu adalah nyatanya Allah. Kalau hendak melihat kenyataannya Allah, ialah dirimu. Kalau hendak melihat perbuatan Allah yang nyata, itulah perbuatan dirimu. Kalau hendak melihat nama Allah yang nyata, itulah nama dirimu. Nah, ini bahasa hakikat. Kalau bawa syariat tadi, nah nanti ribut orang tadi. Nah, jadi bawalah sesuaikan pada waktu dan kondisi tadi. Kalau proses belajar mengajar, nah, maka diwajibkan untuk memberi keterangan pemahaman tadi. Adapun nama insan itu, rahasiaku, dan rahasiaku ada pada insan. Rahasia daripada nama manusia tadi mengandung rahasia daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nama Allah mengandung rahasia daripada nama alam semesta.
Karena nama Allah itu adalah sumber daripada segala sumber nama-nama makhluk atau seluruh alam semesta. Yang namanya makhluk adalah selain daripada Allah. Sifat diri kita nih, wujud ini adalah sifat daripada Allah. Sifat ini memiliki nama. Siapa sifatnya? Misalnya Abdul Yadi. Abdul Yadi tadi. Jadi nama dan sifat. Ada namanya, ada sifatnya, ada juga perbuatannya. Nah, karena tauhidul asma ini adalah bagian yang kedua. Tauhidul asma ini terlahir daripada tauhidul af'al. Adanya tauhidul asma ini karena adanya tauhidul af'al. Misalnya tadi Abdul Yadi melihat. Nah, Abdul Yadi melihat. Nah, berarti proses Abdul Yadi waktu itu sedang melihat. Nah, bisakah dipahami Abdul Yadi melihat? Nah, berarti proses perbuatan Yadi tadi ketika Yadi sedang melihat. Nah, melihat ini adalah sifat. Nah, melihat ini adalah asma daripada Abdul Yadi. Nah, jadi kita contohkan tadi Maha Suci Allah dari beberapa contoh dan beberapa alat supaya memberi paham tadi. Yang namanya af'al perbuatan tadi melekat daripada wujud. Bila ada wujud atau sifat ini, maka perbuatan ini nampak. Diri ini adalah diadakan, atau yang diadakan inilah yang bernama wujud Allah tadi. Nah, kenyataan Allah. Karena Allah itu maha nyata. Nah, jadi kenyataan Allah. Jangan dipadahkan Allah Ta'ala lah. Kenyataan Allah, nyatanya Allah. Nah, kalau dipadahkan Allah Ta'ala nanti disuruh orang bikinkan ayam 1 ekor tadi. Nah, paksa dulu ke labiu, artinya mahara makanin talo dulu. Jadi tiada yang wujud kecuali Allah. Nah, tidak ada yang wujud atau diadakan nih kecuali Allah juga yang ada tadi. Nah, pada kemarin tauhidul af'al tiada yang berbuat kecuali perbuatan Allah. Ini dalam bahasa hakikatnya. Jika kita orang Banjar tuh katanya di bahasa di dalam. Benarnya luar dalam pun iya. Nah, tetapi kalau kita tempatkan di luar maka tak pantas tadi celana dalam ditaruh di luar. Jadi Spiderman atau apa? Jadi Superman. Nah, mungkin orang luar negeri suka. Kalau kita tak orang Timur, khususnya orang Indonesia, tak ada adat istiadat yang demikian tadi. Nah, maka dari itu tadi bahwa nyatalah pada hakikatnya yang ada ini hanyalah dinisbatkan hanyalah wujud Allah jua yang ada, sedangkan diri kita itu kosong, atau tidak ada, atau waham tadi sangka-sangka belaka. Nah, jadi namamu itu berasal daripada nama Allah. Jadi kenal dirimu niscaya akan mengenal Tuhanmu. Nah, kenal perbuatanmu maka engkau akan mengenal perbuatan Allah. Bila mengenal namamu niscaya akan mengenal asal kejadian namamu. Dari mana namamu berasal tadi? Sesungguhnya namamu pun berasal daripada Allah. Sesungguhnya dirimu pun berasal daripada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Kalau diri kita dinyatakan berasal dari Allah, berarti seutuhnya af'al perbuatan, kelakuan kita berarti berasal daripada perbuatan Allah. Kemudian nama kita berasal dari mana? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini dititipi
dititipi oleh af'al perbuatan Allah. Pertama adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, atau dititipi hidup atau si hayat. Nah, karena si hayat tadi ada, maka berbuatlah diri tadi, kelakuan, perbuatan. Kalau dalam bahasa kehambaan itu dinamakan perbuatan tadi. Kalau bahasa ketuhanan dinamakan af'alullah atau perbuatan Allah. Jelas sajalah bisa membedakan mana af'al Allah, mana itu kelakuan atau perbuatan tadi. Nah, bahasanya tadi, kalau bahasa ketuhanan dinamakan af'al Allah. Nah, kalau bahasa kehambaan tadi itu dinamakan perbuatan atau perilaku. Nah, dari tauhidul af'al, dari perilaku inilah terlahir nama. Ketika Allah maha melihat, nah, maka bernamalah dirinya maha melihat tadi, si maha melihat. Nah, ketika melihat sesuatu itu dinamakan melihat. Maha mendengar, maha berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang bernama kecuali yang nama tadi. Asal muasalnya tiada lain, hakikatnya berasal daripada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu tadi. Jadi nama Tuhanmu tadi meliputi semesta beserta isinya tadi adalah nama daripada nama kebesaran Allah. Jadi Allah lah yang memberi nama seluruh alam semesta ini, di mana diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam tadi. Jadi Nabi Adam tuh tahu nama-nama bumi beserta isinya tadi, karena diajarkan oleh Allah. Dan yang memberi nama itu adalah Allah sendiri tadi. Karena perbuatan Allah yang memberi nama, jadi diberi nama oleh Allah. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab Tuhan saya tadi, misalnya kita melihat seorang yang bernama si A, maka nama A ini adalah suatu nama dari seseorang. Misalnya Abdul Yadi, itu nama daripada seseorang, Abdul Yadi tadi. Atau Nahwan kah, itu nama daripada seseorang. Seorang ini disebut wujud musama. Sedangkan seseorang tadi, si pemilik nama tadi, tentu ada Abdul Yadi namanya, tentu ada pemilik nama. Nama dan pemilik nama tentu berbeda. Tapi tiap-tiap yang memiliki nama tentu ada orangnya. Seseorang ini disebut wujud musama. Si wujud musama tadi, andai kata kita bandingkan dengan wujud Allah, tentu tidak akan sebanding. Atau dengan perkataan lain, si wujud musama tadi sama sekali tidak ada kalau dibanding dengan wujud Allah. Allah maha kuat, maha perkasa, maha pintar, maha hebat, dan maha segala-galanya. Tetapi seseorang atau sesuatu tadi amat lemah, tidak berdaya, penuh kekurangan, dan lain sebagainya. Adapun Adam itu artinya tiada. Nah, jadi arti Adam artinya tiada. Kalau Adam itu tiada, berarti tidak ada. Nama pun Adam tidak ada. Perbuatan pun Adam tidak ada. Masih ingat sifat 20? Wujud artinya ada. Nah, wujud artinya ada. Adanya Allah tadi ialah wujud. Nah, yang ada itu adalah Allah. Sedangkan yang mustahil tadi adalah Adam, artinya tiada. Jadi Adam itu artinya ketiadaan. Engkau tuh anak cucu Adam tadi. Nah, dirimu pun adalah Adam, artinya ketiadaan. Yang ada tuh, yang punya perbuatan adalah Allah.
Yang punya nama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan engkau tadi tiada atau tidak ada apa-apa atau sangka-sangka saja tadi. Nah, namun secara syariatnya yang nyata inilah yang nampak. Nah, yang nyata inilah yang nampak. Si Abdul Yadi tadi nampak beserta dirinya. Maka dari itu kenalilah dirimu, dari mana dirimu berasal. Nah, ini anggap aja sponsor Jar Bastian nih. Oleh tegang-tegang Jar Bastian. Sponsor lah. Ya, sponsor lo Jar Bastian tadi. Wujud Allah itu qaim, berdiri pada segala nama katakan dan kita musyahadakan bahwa Allah itu qaim, berdiri pada segala nama apapun juga kembali kepada nama-nama Allah. Jadi berdirinya nama Allah pada segala sesuatu tadi, termasuk diri tadi. Berdiri kepada diri Nahwan tadi, orang dulu ada nama tadi adalah Nahwan, Abdul Yadi dan lain sebagainya. Ada kan istilahnya tadi. Jadi wujud Allah itu qaim. Nama berdiri pada segala nama sesuatu adalah berasal daripada nama Abdul Yadi tadi. Jahir nyata nama segala nama ini pada kita yang adalah satu dua. Kembali sumbernya maksudnya ialah bahwa sesuatu ini sebagai pembuktian kenyataan dari wujud Allah yang Maha Esa. Nah, jadi nama insan jadi itu banyak nama manusia tadi, nama daripada nama manusia Allah, tadi banyak namanya Tami yang menggenapi pada hakikatnya asalnya satu jua, walaupun nama itu berasal daripada Allah. Inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, jika nama kita tidak berasal dari Allah, dari mana asalnya? Begitu juga diri kita kalau tidak berasal dari Allah, dari mana? Begitu juga perbuatan kita, akal kita, dan lain sebagainya yang ada pada diri ini kalau tidak berasal dari Allah, dari mana asalnya tadi? Nah, asalnya diri tadi dari mana? Dari setitis air mani tadi. Air mani dari mana asalnya? Daripada saripati tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana? Dari tanah. Nah, tanah dari mana? Panjang ceritanya tadi. Dan semuanya tadi berasal daripada nurnya Allah atau Nur Muhammad tadi. Dan Nur Muhammad tadi berasal daripada Zat Allah tadi. Nah, Zat Allah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, jadi sesungguhnya namamu itu berasal daripada nama Allah. Nah, engkau kenyataan Allah punya nama. Nah, Abdul Yadi tadi. Abdul Yadi tadi nama daripada kenyataannya Allah. Kalau hendak melihat nyatanya Allah ialah dirimu tadi. Nah, kenyataan daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dirimu dan berseluruh alam semesta. Pengertian ini bukan berarti ijtihad dan bukan berarti hulul. Maha suci Allah daripada pengertian-pengertian ini. Hulul kemarin artinya bersatu. Nah, yang namanya hulul adalah bersatu. Bersatu tadi atau bercampur. Nah, kembali kepada asma Allah tadi. Nah, bila ada perbuatannya tentu melahirkan ada asmanya tadi. Nah, misalnya Nahwan suka kasih sayang. Nah, perilakunya kasih sayang, pemurah dan lain sebagainya. Pemurah nih tadi berarti suka mengasihi orang lain. Ngasih uang, ngasih makanan dan ngasih sesuatu, maka adalah namanya pengasih. Si Nahwan tadi pengasih. Kalau kita pandang luarnya adalah Nahwan yang pengasih. Nah, misalnya Nahwan suka menyantuni anak yatim, suka berbagi uang, berbagi pulsa dan lain sebagainya tadi. Asal jangan berbagi maksiat, dosa dan kesalahan, ya kan Nahwan? Nah, orang yang suka berbagi ini tadi, nah, suka kasih sayang sama anak-anak tadi dan lain sebagainya, inilah menimbulkan adanya nama.
lalu timbullah asma, lalu timbullah nama. Seseorang yang tadi sering membantu, pemurah, pengasih dan penyayang tadi. Kemudian lagi si Nahwan ini kuat, perkasa, gagah orangnya, rajin bekerja tadi, bekerja di bangunan, kuat. Gagah, perkasa tadi. Karena keperkasaannya tadi, bekerja dan lain sebagainya. Ini hanya contoh tadi. Tapi Maha Suci Allah daripada contoh yang demikian tadi hanya memberi paham tadi. Nah, lalu timbullah yang namanya asma atau nama kuat tadi, atau maha kuat tadi. Karena dia kuat, mengangkat segala sesuatu dan lain sebagainya. Ini makhluk yang kita ceritakan tadi supaya memberi paham. Al-Qawil misalnya maha kuat, yakni yang memiliki kekuatan yang sempurna. Jadi kuat. Nah, jadi ketika bekerja sesuatu gagah perkasa tadi. Kalau film tuh film superhero tadi. Ini kita kaji kepada diri kita yang gagah, yang perkasa ini tadi, yang kuat bekerja tadi. Itu sendiri memberi nama, artinya itulah yang kuat. Kemudian lagi misalnya Al-Basir, maha melihat. Ketika diri tadi melihat segala sesuatu, sangat melihat orang tadi, maka disebutlah dari perbuatannya maha melihat tadi, barulah bernama maha melihat tadi. Jadi yang kasih sayang, yang pemurah, itu tercipta nama itu tadi daripada perbuatannya. Jadi terlahirnya asma atau nama tadi daripada perbuatan orangnya. Bukan namanya yang berbuat tadi, bukan, tetapi orangnya. Bila ada orangnya, tentu ada perbuatannya. Tiap-tiap ada perbuatannya akan memberi nama. Dan namanya itu keseluruhan nama daripada perbuatannya tadi bersumber daripada satu nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata, maha pemberi petunjuk dan lain sebagainya. Itu sumbernya asalnya daripada nama yang satu, yaitu Allah juga. Dan begitu juga nama-nama manusia tadi dan seluruh alam semesta ini, misalnya Hakarucuk, bulan, bintang dan lain sebagainya, Muhammad Nahdi dan lain sebagainya, itu pun pada hakikatnya asalnya nama Allah juga. Dan nama-nama ini pula memiliki beberapa perbedaan tadi, tetapi pada hakikatnya adalah satu jua. Yang banyak ini artinya satu jua. Inilah melahirkan nanti yang ada istilah suhud. Pandang yang banyak kepada yang satu. Suhudul kasrah fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasrah. Inilah yang menimbulkan nanti tentang pemahaman suhud tadi. Nah, pada malam hari ini kita tentang tauhidul asma, yang mana dasarnya adalah tiap-tiap nama di seluruh alam semesta beserta isinya ini pada hakikatnya adalah namanya Allah. Tiada lain di alam semesta ini. Nama yang ada di alam semesta ini adalah nama Allah juga. Mustahil namanya ada, orangnya tiada. Begitu juga yang bernama Allah tadi, mustahil ada namanya, orangnya tiada, atau pemilik nama tiada. Jadi yang berbuat itu bukanlah perbuatan atau nama, tetapi yang ampunya nama. Jadi ampunya nama atau pemilik nama itu sendiri tadi.
jadi pemilik nama. Jadi begitu banyak nama Allah hingga tidak terhingga tadi. Dan dulu nama Allah yang ke-100 seperti Pak Arbani mungkin agak kesukaran tadi menemukan tadi, karena hidayah daripada Allah akhirnya ketemu juga aja Pak Arbani tadi. Dulu orang mencari nama Allah ke-100 pun harus ada proses yang dilalui. Jadi nama insan adalah nama Allah juga. Siapakah insan manusia tadi? Itu merupakan mengandung rahasia daripada nama Allah. Jadi tiap-tiap insan itu sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi nama, dan namanya itu pun berasal daripada Allah. Misalnya namanya Hakim. Nama Hakim itu berasal daripada nama Allah. Misalnya nama Muhammad. Muhammad ditambah Nahdi. Muhammad itu nama Allah juga. Asalnya tadi artinya mulia atau terpuji. Artinya mulia atau terpuji tadi. Itu nama Allah. Assalamualaikum Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar bagus. Kemudian yang pertama adalah qaim, tadi berdiri pada segala nama sesuatu. Sesuatu tadi apa? Misalnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tadi mengandung daripada nama Allah juga. Qaim berdiri pada segala nama sesuatu. Asnawi tadi, Pak Asnawi, maka berdiri nama Allah tadi pada nama Pak Asnawi. Jadi nama Pak Asnawi itu sebagai sandaran. Kalau kemarin diri sebagai sandaran, nama ini pun sebagai sandaran tadi. Jika istilah wayang itu wujud tadi, si wayang tadi punya nama. Namanya itu sebagai ganti, sebagai sandaran nama si dalang. Nama si dalang sebenarnya tadi. Jadi tiap-tiap nama wayang itu mewakili nama daripada nama sang dalang. Kalau kadang ngerti juga. Ya ada malam ini tadi banyak mutar-mutar kita ini. Jadi nama-nama wayang itu Arjuna kah, Pandawa kah, Kurawa kah tadi, kloninya tadi, kelompoknya. Si Arjuna tadi, itu namanya. Perbuatannya misalnya gagah perkasa. Sebenarnya itu bukan perbuatan dirinya. Yang hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Pembakal kah? Dalang kah? Parbani. Yang berbuat tadi adalah Pak Dalang. Kita kan main wayang orang. Tiap-tiap wayang ini punya nama dan diberi nama. Jadi nama wayang ini melekat atau berdiri nama daripada Pak Dalang. Jadi qaim itu berdiri pada segala nama sesuatu. Nama sesuatu ini si A tadi, ini si A misalnya. Maka nama Allah tadi melekat pada nama si A, artinya berdiri. Kalau belum mengerti juga nama si wayang ini misalnya Duryodana. Ini nama si wayang. Siapa yang melekatkan nama tadi? Itu adalah si Pak Dalang. Sebenarnya pada hakikatnya nama Duryodana tadi adalah nama si Dalang. Pada hakikatnya tadi. Namun kenyataannya Duryodana tadi sebenarnya tidak ada. Dan namanya pun tidak ada. Sebagai ganti saja. Sebagai kenyataan saja. Jadi wujud Duryodana sebagai ganti atau sebagai majhar, sebagai sandaran atau sebagai kenyataan saja daripada wujud sang dalang. Kalau Duryodana nang jahat ini
tidak ada, maka otomatis kenyataan sang dalang tidak ada. Nah, mana ada kenyataan sang dalang kalau Duryodana yang jahat ini tadi? Kadada atau tidak diadakan? Nah, ini diadakan tadi. Nah, diadakan. Maka yang diadakan ini sebenarnya pada hakikatnya tiada tadi, atau sebagai kenyataan saja. Nah, wujudnya, kelakuannya mutlak kelakuan sang dalang. Cuma tidak bisa dihilangkan kelakuan si wayang, tetap wayang kelihatan. Nah, yang goyang ke kiri, goyang ke kanan, karena ini wayang orang, bukan wayang kulit. Kalau wayang kulit nah jelas. Nah, kalau ini wayang orang, gimana Anda bisa mencari dalangnya tadi? Yang mengatur dan memelihara si wayang ini tadi, bisakah mencari? Nah, kalau wayang orang, nah wayang kulit kan enak. Nah, berarti yang menggerakkan tadi. Nah, kalau tanganmu ini, nah seperti ini tadi, manakah sang dalangnya yang berbuat tadi? Manakah pemilik nama? Jadi nama itu yang mana yang disebut? Misalnya Pak Asnawi. Mana itu Pak Asnawi? Kira-kira Pak Asnawi tadi rambut kah, kaki kah, jantung kah, paru-paru kah, ginjal kah? Yang mana Pak Asnawi tadi? Nah, yang mana kira-kira Pak Asnawi? Nah, bila ada namanya tentu ada pemilik nama tadi. Nah, dari nama itu tadi berdiri segala sesuatu nama. Misalnya Pak Asnawi tadi ramah tamah, berarti diberi nama lagi baru Pak Asnawi yang ramah tamah. Nah, si ramah tamah. Misalnya Pak Asnawi tadi pemarah, diberi lagi si pemarah. Nah, kadang-kadang kita sekolah tadi guru kita suka pemarah, suka mukul. Misalnya dulu dinamai si tangan besi. Nah, mana ada tangan besi? Nah, kalau Pak Asnawi pemarah lalu diberi titel atau nama pemarah. Kalau pemurah Pak Asnawi, murah senyum, murah rezeki, artinya murah uang dan selain sebagainya. Lalu bernama lagi Pak Asnawi ini menjadi pemurah, menjadi penyayang, menjadi pencinta, nah dan lain-lain sebagainya. Dan nama-nama yang lain tuh melekat berdiri kepada diri tadi, pada sesuatu tadi. Nah, kalau kuat, nah kuat lagi, tambah lagi namanya tadi, penyayang, peramah, nah, pengasih dan penyayang. Dan semua itu yang ada pada diri hamba itu tiada lain, nama dan perbuatan itu tiada lain pada hakikatnya nama Allah juga. Nah, misalnya si wayang Duryodana ini tadi suka maksiat, suka berzina, suka mabuk-mabukan tadi. Lalu digelari pemabuk, lalu digelari penjahat, lalu digelari pencopet, dan lain sebagainya. Banyak gelar namanya tadi. Nah, padahal nama yang banyak ini asalnya satu juga, dirinya juga, si Duryodana juga. Dan nama Duryodana tadi berasal dari mana? Nama dalang juga. Nah, nama dalang juga asalnya. Nah, jadi nama-nama yang banyak asalnya dari Duryodana tadi karena perbuatannya macam-macam. Jadi maling, maka dinamai maling. Nah, jadi orang alim, maka dinamai orang alim. Nah, jadi gila, maka dinamai orang gila, dan lain-lain sebagainya tadi. Nah, pemabuk digelari orang mabuk. Jadi nama itu berdasarkan perbuatan. Kalau engkau kada maling, kada mungkin dinamai orang maling, tukah? Nah, kalau engkau kada pencopet, kada mungkin engkau diberi titel nama pencopet. Nah, jadi sesuai nama tadi, sesuai dengan perbuatan. Nah, bila penyarikan, pemarah juga namanya. Nah, ngertilah so. Nah, bila tukang copet, maka diberi nama apa? Pencopet. Kada mungkin Tuhan salah tulis tadi. Nang
nang ibadah ditulis pencopet, kan kada mungkin. Nama tadi diberikan karena sesuai dengan gawian, sesuai dengan perbuatanmu. Nah, begitu juga kalau kita paham pada hakikatnya nama Allah tadi, maha melihat, maha mendengar, maha kaya, maha tahu, nah, dan maha lainnya tadi. Kalau ke diri kita, diri kita tadi berbuat maksiat, nah, misalnya ketujuh mencuri, maka dipanggil maling, maka bertambah ngaran nama kita. Asalnya nama kita misalnya siapa? Adul. Nah, ini mohon maaf lah kalau nama Adul jangan tersinggung. Nih, nah, atau Dullah. Nah, tadi karena Dullah ini jadi maling, lalu digelirilah maling. Nah, tambahan daripada perbuatannya tadi. Bila ada perbuatan di dirinya tadi, maka akan memberi nama kepada diri, melekat tadi. Nah, jadi nama tadi, nama yang banyak, maling dan lain sebagainya, itu perbuatan dengan namanya. Nah, jadi perbuatan dengan namanya. Misalnya ini HP, misalnya handphone tadi, lalu bertulis Nokia tadi. Nah, ini kan namanya, identitasnya tadi. Nah, rokok. Nah, namanya rokok kan banyak. Nah, pada hakikatnya rokok tadi satu juga, rokok ya rokok. Manusia ya manusia. Nah, manusia tadi. Nama awal manusia adalah Adam. Adam artinya tiada. Nah, misalnya lagi ada buah kelapa tadi, asalnya paungnya sebiji, sama kayak seperti Adam alaihissalam tadi. Nah, buah kelapa satu biji paungnya tadi tumbuh di tanah, lama kelamaan bertunas menjadi batang, nah, berdaun, berbunga, berbuah. Hilang bibit asal tadi, tak kelihatan lagi. Nah, mana itu buah kelapa? Tidak ada lagi. Yang ada hanyalah batang, daun dan lain sebagainya, menjadi sebatang pohon kelapa. Hilang bibit, hilang paung atau orang Banjar, yang ada hanyalah batang pohon kelapa. Setelah batang pohon kelapa ini tumbuh berbuah, lalu nampaklah buah-buah kelapa yang baru, yang siap menjadi bibit kembali tadi. Asalnya satu paungnya tadi, nah, menjadi banyak. Setetes air mani tadi, nah, lalu bercabang, lalu berbatang tubuh, nah, lalu berbuah, lalu bernama tadi. Nah, lalu bernama. Asalnya air mani ja, kadada asna Pak Asnawi, dada Pak Haji Sulaiman, dada. Asalnya setitis air mani. Nah, asal dasar tadi manusia tadi setetes air mani saja asalnya. Jadi manusia yang banyak itu, yang banyak namanya itu manusia juga. Nah, cuma namanya yang banyak. Ketika mati menjadi mayat. Ketika hidup banyak namanya. Atau sudah mati jadi mayat semuanya tadi. Sama seperti wayang tadi. Nah, wayang itu sebenarnya satu. Nah, seperti manusia asalnya satu tadi dari air mani tadi. Nah, menitis tadi, nah, titis menitis jadi menjadi tadi, jadilah betubuh, bahati, banyawa, beroh tadi. Nah, dan ada pengakuan dirinya manusia tadi. Jadi manusia tadi batubuh, bahati, banyawa, beroh, berakuan dirinya. Ada akuan dirinya tadi si manusia tadi. Lalu berbuah. Nah, kalau sendiri kira-kira pohon nior ini bisa berbuah manglah. Nah, apa pohon kelapa yang laki, nah, bisa kada berbuah lah. Iya Kak Pasnawi, Pak Pasnawi orang di Riau banyak punya pohon kelapa.
Kalau pohon niur laki katanya bisa tak berbuah. Berbuah kah tidak kapas nih? Ada bang. Nah, jadi pohon kelapa laki katanya tidak berbuah. Nah, lalu ada pasangannya tadi. Nah, jadi manikam itu hanya ada pada si laki-laki, tidak ada pada perempuan. Dan yang namanya manikam itu hanya ada namanya ketika berhubungan dengan lawan jenisnya tadi. Nah, ada manikam tadi. Nah, lalu jadilah pohon tadi bertubuh, bahati, banyawa, beroh tadi. Asalnya apa? Asalnya setitis air mani tadi aja. Nah, air mani tadi mana? Dari Allah juga asalnya. Nah, itulah sifat hayat. Jadi air sperma itu mengandung sifat hayat namanya hidup. Nah, kalau dilihat di mikroskop banyak jutaan, tak terhingga tadi. Seperti kecebong tadi. Ataukah kecebong tuh anak biruduk atau orang Banjar? Anak-anak kodok yang kecil. Nah, jutaan jumlahnya tadi. Itu sifat hayat tadi. Nah, jadi setetes air mani berubah namanya tadi menjadi manusia setelah bertubuh, bahati, banyawa tadi beroh. Berubahlah namanya jadi manusia. Nah, si A tadi. Padahal namanya asalnya dari mana? Kalau dia menyadari dirinya tadi, sesungguhnya dirinya berasal daripada Allah, baik zahirnya maupun batinnya. Karena zahir manusia tadi daripada Allah juga, baik batinnya pun berasal daripada Allah. Allahu ruhun, Muhammad jasadun. Muhammad jasadun, Allahu ruhun tadi. Nah, jadi nama Muhammad itu nama Allah juga, tiada lain nama Muhammad. Jangan salah kaprah lah, dikira nama Muhammad tadi nama manusia, bukan. Nama Muhammad di sini artinya maha mulia atau terpuji. Nah, jadi mulia atau terpuji itu tidak lain daripada nama Allah juga. Begitu juga nama insan manusia tadi, yang asalnya dari air mani tadi, yang asalnya daripada nurnya Muhammad tadi, yang asalnya daripada zat Allah tadi, sesungguhnya berasal dari Allah. Nah, kalau diteliti dalam-dalam, sesungguhnya nama maupun asal-muasalnya daripada Allah. Nah, dan pohon tadi tumbuh, berbuah pohon tadi, dan buahnya banyak lagi namanya. Nah, hilang lagi Pak Asnawi, yang ada hanyalah anak-anak Pak Asnawi. Nah, jadi bin. Nah, bin. Lalu timbul bin. Nah, hubungan kekerabatan hablum minallah, hablum minannas, manusia dengan manusia tadi terhubung. Nah, sesungguhnya datuk moyang manusia tadi adalah Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya Adam itu berasal daripada tanah. Tanah dari mana? Air, api, angin tadi berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah atau Nurullah atau Nurjat tadi, sama aja bahasanya. Nah, dan pada malam hari ini tadi, maka yang pertama adalah qaim tadi, berdiri pada segala sesuatu nama. Maksudnya ini bukan seperti berdirinya pohon pada akarnya, atau seperti berdirinya jasad karena adanya roh yang satu saat berkumpul dan berpisah. Pengertian ini tidak dapat diterima. Akan tetapi bila mana kita melihat sesuatu yang tentu ada namanya, dengan penuh perhatian, konsentrasi, sebenarnya yang terlihat itu adalah adanya, bukan sesuatunya. Namun si sesuatu dengan adanya itu sukar untuk diceraikan dan dipisahkan. Si sesuatu berbentuk dan berupa, tetapi si adanya ini tidak berbentuk dan pula tidak berupa, seperti wayang dan dalangnya. Dalang tak ada rupanya,
tak ada wujudnya dalang, cuma ada. Nah, ya kah? Yang kita lihat di mana-mana tadi yang ada tuh wujudnya adalah si wayang. Yang ada tuh nampak perbuatan wayang, nama wayang, kelakuan wayang. Sedangkan dalang ini tak ada wujud, tak ada rupanya, tapi ada tadi. Adanya sesuatu ini adalah mewujud atau diadakan, seperti wayang yang diadakan, seperti dirimu yang diadakan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah adalah wujud, adanya kekal abadi, sedia, tanpa permulaan. Jadi Allahnya kada ada permulaan. Kalau engkau ada permulaannya, dari mana permulaannya? Dari air mani tadi, dari Adam tadi, dari tiada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Jahir, Maha Nyata, lebih nyata dari segala yang nyata, bahkan lebih nyata daripada diri sendiri. Ingat kemarin mazhab Jabariyah dan Ahlul Kasab. Mazhab Jabariyah yang ada nih Allah Ta'ala tupang nujar orang Banjar tadi. Nah, artinya yang ada ini adalah Allah. Sabigian seikungan Allah Ta'ala yang ada. Itu pahaman Jabariyah. Nah, adalah Allah. Namun Ahlul Kasab tadi pada hakikatnya diri kita ini tidak ada, hanya mazhar saja. Yang ada tuh pada hakikatnya adalah Allah. Artinya bahasa yang di dalam jangan sampai dikeluarkan. Arti bahasa tadi, kalau dikeluarkan dipotong orang apa dipotong orang gaji. Kalau motong kepala orang tangkap orang sekarang nih. Iya. Ya kapan Nawi? Nah, kalau gaji dipotong. Nah, kalau Jabariyah, nah kita berbicara langsung saja. Kalau Jabariyah tadi, maka yang ada ini hanyalah Allah saja, yang lain tiada. Nah, yang merusak Jabariyah ini tadi, nah ini tasawuf yang merusak tadi. Tidak lagi ada akhlak, tidak lagi ada syariat akhlak budi pekerti tadi, dengan dalil-dalil, keterangan-keterangan mengatasnamakan tasawuf tadi, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran tadi mengatasnamakan Tuhan. Jadi yang mencuri Allah, yang berzina Allah, dan tidak dipertanggungjawabkan karena yang berbuat adalah Allah. Nah, maka dari itu Ahlul Kasab tadi, hendaklah engkau bermakrifat kepada Allah tadi dengan mendirikan syariat Muhammad. Kalau kada bersyariat tadi nyata sesatnya. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak budi pekerti yang mulia tadi. Nah, jadi ngerti aja kalau bahasa di dalam jangan dikeluarkan tadi. Nah, artinya jangan sampai jadi Superman tadi, celana dalam ditaruh di luar. Kalau bahasa hakikat ya bahasa hakikat, kalau bahasa luar ya bahasa wayang. Pak Asnawi ya Pak Asnawi, Allah ya Allah. Allah tidak mungkin menjadi makhluk, Allah tidak mungkin menjadi hamba tadi. Nah, jadi Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menjadi makhluk, dan makhluk tidak mungkin menjadi Tuhan. Nah, kalau raja bisa aja jadi hamba, kalau hamba belum tentu bisa menjadi raja. Ngertilah tuh. Kalau raja bisa aja turun menjadi seorang hamba, tetapi hamba belum tentu dan bisa tidak mungkin bisa menjadi raja. Nah, jadi kemungkinan besar tadi kalau raja masih bisa turun menjadi hamba atau rakyat jelata. Boleh jelah raja turun. Nah, siapa yang melarang kalau raja? Kalau engkau mau jadi raja, oh jangan-jangan bisa ditangkap ditangkap prajurit. Nah, kalau raja bisa aja turun menjadi
hamba atau rakyat jelata. Paham-paham kada-kada aja nih jadalang kada paham tuh. Nah, jadi kalau raja bisa aja turun menjadi rakyat jelata tadi. Nah, menjadi nama rakyat, merakyat raja tadi. Yang mula-mula yang maha kaya turun menjadi yang maha miskin. Nah, kalau engkau bisa mengenali sang raja. Tapi kalau engkau belum berjumpa sang raja, nah kalau raja tadi menyamar namanya menjadi si tukang miskin. Apa si tukang miskin? Misalnya tukang jadi pemulung raja tadi. Karena engkau tak mengenali sang raja, walaupun raja sudah mengganti namanya dan mengganti perbuatannya menjadi pemulung, maka engkau tak akan mengenali. Nah, tak akan mengenali walaupun sering ngobrol. Nah, karena sama-sama rakyat. Engkau jadi petani, kebetulan raja tadi jadi pemulung. Pas santai di warung, ngobrol berdua tadi, tiap hari ketemu, tiap hari bersama. Tapi engkau tak mengenali raja. Engkau kira raja tadi cuma duduk di istana. Itu perkiraan diri kita. Tak bolehkah seorang raja hendak melihat keadaan rakyatnya tadi? Dia hendak mengetahui hatinya, hati si rakyatnya tadi. Apakah benar-benar tulus mencintainya tadi? Apakah benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada dirinya tadi? Apakah benar-benar bersungguh-sungguh taat dan mencintai sang raja tadi? Kadang-kadang rajanya jadi tukang sate, berangkat pagi pulang malam. Tapi namanya tukang sate ini sama-sama gabung, walaupun sama-sama jualan sate, kadang-kadang tidak bisa mengenali juga pada dia tuan raja, pada dia sultan, kecuali dia sudah mengenali ciri-ciri sultan tadi. Sama-sama jualan sate, sama-sama berkebun, sering ngobrol tiap hari, bahkan duduk bersama, ngopi bareng bersama. Tetapi karena dirinya belum mengenal, belum pernah berjumpa, maka yang gawat ini kadang-kadang bisa mengetahui sultan, bisa mengetahui tuan raja. Tuan raja engkau kata-katai, padahal dia bersamamu sebenarnya tadi. Dia bersamamu tadi saat ngopi. Kata tukang sate ini tadi, kenapa jualan sunyi ini, sultan ini, kebijakan ini bikin susah saja. Padahal yang kau ajak bicara tadi adalah sang sultan, sang raja. Karena engkau tak mengenali tadi. Oh, berarti kalau sama petani, sama-sama pekebun kelapa, kebetulan si raja tadi beli tanah juga sama, berkebun, pakaiannya sama, sering bersama tadi. Bahkan kadang-kadang tidur pun bersama. Tidur bersama tadi. Jadi nama kita itu adalah salah satu hijab diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita tidak meneliti nama kita, selagi kita tidak tahu nama kita tadi asalnya dari mana, sesungguhnya namamu berasal daripada namanya Allah juga. Namamu hanyalah kenyataan daripada nama Allah. Namamu jadi nama kita tadi berasal daripada nama Allah. Dan begitu banyaknya nama manusia di atas muka bumi ini, tidak terhingga jumlahnya. Namun pada hakikatnya ialah manusia juga, ialah Adam juga, yang berasal daripada nama Allah juga. Dan dirinya pun berasal daripada Allah, termasuk perbuatannya. Seperti wayang ini tadi, ini wayang dicipta
dicipta oleh sang dalang. Gerakan wayang pun dibuat sedemikian rupa oleh si dalang, sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi batasan antara diri wayang tadi dengan sang dalang. Tak bisa lagi engkau melihat, kecuali engkau mengenali dirimu tadi, baru bisalah engkau diperlihatkan oleh sang dalang, inilah sebenarnya aku. Kata dalang, inilah sebenarnya aku, bukan engkau. Bila engkau tiada, maka yang ada tuh hanyalah aku tadi. Apalah daya si wayang tak bisa bicara. Apalah daya si wayang tadi tak bisa bicara. Kalau wayang bicara mungkin proteslah Duryudana. Kenapa kok kalah terus dalam peperangan? Seharusnya menang, kenapa jadi kalah? Jadi si sang dalang ini dia berbicara kadang-kadang menjadi seorang raja, kadang-kadang menjadi serakyat jelata, kadang-kadang dia berbicara seolah-olah dialah yang paling gagah sebagai Arjuna tadi, kadang-kadang dia berbicara sebagai dirinya yang paling buruk rupanya di atas muka bumi. Bingung penonton. Penonton hanya sibuk asik dalam kisah, dalam cerita saja. Asik ceritanya rame. Asik ceritanya tadi. Sengsara membawa nikmat. Film Bahari itu. Cuma ceritanya yang dia tahu. Cuma hikmahnya tidak dia tahu tadi. Padahal yang bermain tadi adalah sutradara. Sutradara yang bermain tadi. Kalau orang sandiwara itu dia mengatur mimik mukanya tadi. Walaupun hatinya marah, dia bisa mengatur mukanya jadi orang tersenyum. Walaupun itu orang, istilah orang Banjar, orang panyandiwaraan. Jadi janganlah Anda suka bersandiwara dengan orang penyandiwaraan, maka akan menipu dirimu sendiri. Kalau orang ahli penyandiwaraan, jangan kita bersandiwara di depannya. Kalau kita kalah modal, itu jadi orang Banjar. Itu orang penyandiwaraan. Jadi wayang tadi semutlak-mutlaknya diatur oleh, seutuh-utuhnya diatur oleh sang dalang. Dan diberi nama, diberi perbuatan. Pantaskah wayang ini mengakui perbuatannya? Kira-kira begitulah. Pantaskah wayang ini mengakui ini perbuatannya? Walaupun dia meyakini sesungguhnya pada hakikatnya tadi bukan dirinya. Bisakah wayang ini tadi mengaku aku tak kuasa? Tentunya tak bisa juga. Siapakah ini yang bercerita diriku lemah, diriku tak kuasa? Diriku jadi raja, diriku yang lemah, lunglai. Ini siapa kira-kira yang bercerita? Itulah tukang cerita. Itulah si dalang sendiri yang menceritakan dirinya dengan berbagai keadaan. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Jadi nama itu melekat sesuai dengan perbuatannya tadi. Tapi pada hakikatnya seluruh nama itu tadi berasal daripada nama Allah juga. Jadi nama mewakili daripada pemilik nama. Karena bila ada nama kan enak memanggilnya tadi. Kalau ada nama kan enak memanggilnya tadi. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah ijtihad dan hulul. Ijtihad artinya terpadu,
sedangkan hulul artinya bersatu. Kata-kata ini tidak tepat kalau kita tujukan kepada Allah, seakan-akan terpadu bersatu alam dan Allah. Memang di antara ahli sufi yang melahirkan kata-kata demikian, namun bila mana kita pelajari hanya sekedar contoh-contoh atau misal-misal yang ingin memberikan pengertian. Misalnya orang tadi tenggelam. Nah, ini misal sedikit. Misalnya si Muhammad Nahdi tadi tenggelam di air, lagi di air ada Muhammad Nahdi, nampak. Kau berteriak, aku Muhammad Nahdi, aku Muhammad Nahdi. Itu ketika dia masih di atas permukaan air. Tetapi ketika dia tenggelam, menyelam dalam air, bisakah berteriak lagi? Bisalah. Kalau sudah orang tenggelam, orang banyak nih lamas. Apalagi sudah mati dalam air, bisakah berteriak lagi? Tentunya tak bisa lagi menyebutkan namanya. Jangankan nyebut namanya, orang mati bisa apa? Tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa berkata-kata. Yang ada hanyalah mayatnya lagi. Mayat atau si mati tadi. Dan manusia mati meninggalkan apa? Namanya kan ditinggalkan apa? Nama baik dan nama buruknya tadi. Manusia tinggal nama katanya. Nah, inilah yang menyatakan bahwa ada terpadu dan bersatu. Artinya nama makhluk tetaplah nama makhluk, nama Allah adalah tetap nama Allah. Tetapi nama makhluk alam semesta ini asalnya dari mana? Tentunya dirinya tidak bisa melupakan fitrah dirinya bahwa namamu, nama seluruh alam semesta ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Akhirnya mereka pun berkata dengan kerendahan hati, ma ya'ruju baina syafa'atini illa isyaratan wa itibar. Apa saja yang keluar dari dua bibir hanyalah sekedar isyarat dan itibar. Artinya, bahasa hakikat itu jangan sampai engkau keluarkan tadi. Bahasa hakikat tadi hanya itibar mulut saja. Kalau proses belajar mengajar, wajarlah dibicarakan tadi. Kalau untuk memakainya cukuplah diamkan saja tadi. Kalau orang tenggelam, kadang mungkin lagi matakan. Aku Arbani, itu minta dengar orang lain. Aku Pak Asnawi, tahu saja orang engkau itu bukan nama Pak Asnawi. Tahu orang. Walaupun engkau tak sebutkan namamu, orang pun tahu itu Pak Asnawi dengan ciri-ciri begini-begini. Dengan perbuatannya begini-begini. Tetapi ketika orang menanya dirimu, wajiblah, mana Pak Asnawi? Misalnya, ini, apakah jari tangan ini Pak Asnawi? Tidak. Apakah tangan ini Pak Asnawi? Tidak. Ini hanya menunjukkan saja bahwa ada keberadaan si Pak Asnawi tadi. Pak Asnawi mana? Hadir ya. Hadir. Sekolah masih ingat, hadir. Jadi nama itu melekat kepada zat, sifat, asma, dan af'al. Jadi nama itu melekat kepada zat, kepada sifat, kepada asma, kepada af'al. Begitu juga diri manusia. Nama tadi melekat kepada tubuh manusia, kepada hati manusia, kepada nyawa manusia, kepada rohnya manusia, dan kepada akuan manusia. Aku tadi siapa? Ya Pak Asnawi. Itu akuan dirinya. Nyawanya, rohnya, hatinya, dan tubuhnya itulah yang bernama Pak Asnawi tadi. Pak Asnawi bisa berjumpa Allah ketika dirinya mati.
ketika nama tubuhnya bernama Pak Asnawi, hatinya bernama ya Pak Asnawi pemiliknya, nyawanya Pak Asnawi juga, rohnya Pak Asnawi juga roh Pak Asnawi, dan akuan Pak Asnawi tadi, kecuali semuanya fana, kecuali semuanya tenggelam di lautan ilmunya Allah. Nah, di samudranya Allah tadi tenggelam tuh seperti ikan kemarin tadi, hidup dalam air, makan dalam air, berak dalam air, beranak pinak dalam air tadi. Karena dirimu diliputi oleh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar dirimu zat Allah, dirimu tidak lain daripada zat Allah juga, dan di dalam dirimu pun diliputi oleh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipertanyakan dirimu tadi diliputi zat Allah dari mana? Dari tetes air mani, air mana dari mana? Panjang lagi saya dari tanah, air, api. Nah, daripada Nur Muhammad dari mana? Daripada zat Allah. Nah, kalau masalah itu silahkan dibuka di asal kejadian diri insan. Nah, jadi salah satu hijab kita dengan Allah selain perbuatan kita yang menjadi hijab dinding kita dengan Allah, yang kedua adalah adanya nama kita. Seolah-olah nama ini adalah milik kita, seolah-olah perbuatan ini adalah milik kita tadi, karena engkau hanya dititipi nama, hanya dititipi nama, hanya dititipi perbuatan. Karena sebenarnya engkau tu Adam, artinya engkau tu tiada. Dari ketiadaan tadi maka menjadi ada. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Engkau kembalikanlah segala sesuatunya sesuai dengan itikadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala qadirun. Tidak ada yang kuasa kecuali yang kuasa adalah Allah. Wala muridun. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Wala hayyun. Tiada yang hidup kecuali yang hidup hanyalah Allah. Tiada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Tiada yang melihat kecuali hanyalah Allah. Tiada yang mendengar kecuali hanyalah Allah. Tiada yang berkata-kata kecuali hanyalah Allah. Yang berkata-kata adalah nama Allah juga. Yang maha berkata-kata Allah. Yang berkata-kata itu sifatnya. Sifatnya berkata-kata tadi. Nah, itu sifat. Sedangkan yang maha berkata-kata tadi adalah namanya. Yang berkehendak adalah Allah. Yang maha berkehendak adalah namanya. Jadi berkehendak dahulu, baru ada nama berkehendak. Jadi bila ada berkehendak, tentu ada yang namanya maha berkehendak tadi. Ada Allahnya, tentu ada namanya. Nah, duluan nama kah, duluan orangnya kah kira-kira? Mau bikin kurungan burung, namanya dulu. Kurungannya tak ada. Nah, artinya menghayal dulu kita. Artinya wujudnya dulu ada, perbuatannya ada, barulah diberi nama. Namanya sesuai dengan wujud, sesuai dengan perbuatannya. Nama tadi sesuai dengan perbuatannya. Kalau melihat namanya, kalau orangnya buta kan tak cocok kita beri nama melihat. Ya kabar bani. Kalau misalnya orang nih alim, orang nih misalnya alim, lalu kita beri nama maling, tak cocok tadi. Maka dari sifat dulu baru menimbulkan nama. Jadi mohon maaflah, bukan menyinggung siapa-siapa. Kita hanya memberi paham tadi, memberi contoh supaya lebih kita memahami tadi kepada diri kita tadi.
Kembali kepada istihad dan hulul tadi. Istihad artinya terpadu, sedangkan hulul bersatu. Akhirnya mereka pun berkata dengan kerendahan hati, apa saja yang keluar dari dua bibir hanyalah sekedar isyarat atau iktibar saja. Batin adalah penggerak jisim, penggerak batin adalah batin. Batin pada pengertian ini ada dua dan saling berbeda. Batin yang digerakkan dan batin yang menggerakkan. Ialah Allah yang bernama Al-Batin. Nah, jadi batin tadi yang menggerakkan tadi. Jadi penggerak batin adalah batin. Jadi ada batin yang digerakkan, ada batin yang menggerakkan. Nah, jadi jahir manusia tadi bernama Muhammad, roh manusia bernama Allah. Jadi yang bernama tadi, tentu ada pemilik roh tadi. Pemilik roh adalah Allah. Pemilik jahir tadi adalah Muhammad. Salah tuh. Nah, jadi pemilik jahir adalah Allah, pemilik roh adalah Muhammad. Muhammad tadi nama Allah juga. Nah, jangan dikira Muhammad tadi nama selain daripada Allah. Jadi pemilik roh bernama Allah. Pemilik lahir atau jahir bernama Muhammad. Dan kedua-duanya itu masra kepada nama insan. Baik jahir, baik batin, itulah manusia. Itulah diri Pak Arbani. Jadi Pak Arbani itu mengandung dua nama. Nama lahirnya Muhammad, nama batinnya Allah. Jelas saja lah. Kalau kada jelas, nah. Nah, jadi misalnya tadi Abdul Yadi, nama lahirnya adalah Muhammad, nama batinnya adalah Allah. Ya, jadi batinmu milik Allah, jahirmu milik Muhammad. Sedangkan Muhammad tadi nama siapa? Nama Allah juga. Nah, dan Abdul Yadi tadi pun itu dinamakan mengandung rahasia daripada Allah. Inilah insan manusia tadi yang mengandung rahasia Allah, dan rahasia Allah pada diri insan tadi. Nah, jadi nama Allah ada pada insan, nama insan sana. Nah, jadi nama lahir manusia tadi pada hakikatnya tiada lain daripada nama Muhammad. Nama batin manusia tadi adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batinnya bernama Allah, lahirnya bernama Muhammad. Jadi lahir dan batin dirimu tiada lain mengandung dua rahasia nama, yaitu nama Allah dan nama Muhammad. Nah, dengan keterangan di sini nama Muhammad tidak lain daripada nama Allah juga, artinya mulia atau terpuji. Nah, dengan contoh lain kita kemukakan, misalnya selembar kaca polos diwarnai dengan berbagai macam-macam warna kaca tadi. Nah, kaca polos warna putih terang, bukan putih, bening kaca tadi. Nah, lalu diwarnai ada warna merah, warna kuning, warna hijau dan lain sebagainya. Kemudian kita letakkan di bawah cahaya matahari. Tentu akan terlihat berbagai macam-macam warna pada bumi, sebagaimana warna yang tercantum pada kaca tadi. Padahal kaca tadi sifatnya adalah polos, karena diberi warna, karena sinar nur cahaya tadi maka berwarna-warni sesuai dengan warna alam semesta tadi. Padahal cuma kaca diberi warna, nah, bukan aslinya. Nah, karena cahaya nur tadi maka berwarna-warnilah kaca tadi
seperti warna alam semesta tadi. Di situ dapat terlihat jelas bahwa cahaya matahari tidak tercerai dengan zat mataharinya. Jadi matahari dengan cahayanya kada berpisah. Kalau mataharinya berpisah dengan cahayanya, nah bagaimana yang terjadi tadi? Begitu juga dirimu dengan Allah. Dirimu dengan Allah. Malikin nas, manusia dengan rajanya. Kalau engkau berpisah dengan rajamu, nah maka yang jadi raja di dirimu adalah hantu atau setan. Nah, kalau tidak Allah yang jadi raja di diri kita nih berarti hantu. Malikin nas, yang jadi raja di diri manusia itu adalah Allah. Kalau nya kada yakin, kada percaya yang jadi raja di diri kita adalah Allah, maka berarti kita beraja hantu, beraja setan. Kalau tidak percaya yang kuasa, yang mengatur, yang berkehendak di diri kita adalah yang bernama Allah, maka yang kuasa, yang mengatur, berkehendak di hati kita ini berarti hantu atau setan, jadi gitu. Nah, bahasa keluar pulang gitu, kadang ngerti orang Malaysia. Di situ dapat terlihat jelas bahwa cahaya matahari tidak terpisah, tidak tercerai dengan zat mataharinya sendiri, dan tidak pula berpindah cahaya matahari itu kepada kaca tadi. Nah, jadi tetap adanya berbagai macam warna pada bumi menunjukkan tentang keesaan matahari. Maha suci Allah daripada contoh dan misal. Maka pahamilah oleh Anda dengan kata-kata yang baik dan sempurna. Semoga Anda dapat memahaminya dengan kasih sayang Allah dan dapat sesuai dengan maksud yang sebenarnya atau mufakat atau sesuai. Kembali kepada wujud Allah tadi. Wujud Allah tadi, kenyataannya tadi, atau manjar tadi, kepada diri si wayang ini wayang. Nah, nampak si wayang ini tadi, wayang tadi, si wayang. Nah, makanya ada perbuatan wayang, ada namanya si wayang, baik lahirnya maupun batinnya tadi. Nah, jadi nampak kedua nama lahir dan batin tadi nampak kepada diri insan tadi. Nah, misalnya dirimu laksana kapal perahu layar. Perahu layar tadi bernama misalnya Pak Arbani tadi, perahu layar. Yang jadi juru nahkoda, jadi nahkoda, jadi raja, pemimpin kapal tadi adalah bernama Allah. Yang jadi juru kemudi di belakang, jaga haluan kemudi di belakang bernama Muhammad. Ingat diri lahir, ingat diri batin. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata nampak di kapal perahu. Nampak di kapal perahu, yang melihat, yang mendengar, yang maha berkehendak, yang maha melihat, yang maha hidup, yang maha berkata-kata nampak dirinya di kapal tadi. Dialah yang jadi nahkoda, yang mengatur, yang memelihara, yang jadi raja di kapal. Yang jadi juru kemudi di kapal, yang ngatur ke kiri ke kanan kapal ini tadi, nunggu perintah sang raja bernama hambanya, ialah Muhammad di belakang kapal. Tetap juga dirinya di belakang kapal. Yang lahir, yang batin tadi tetap di kapal. Tetap di kapal. Ada yang di haluan kapal, ada yang jadi raja,
juru komodi tadi di nakoda di kapal tadi, kapal juga, kapal layar juga. Yang jadi hamba, yang jadi juru komodi di kapal juga. Nah, mau paham tuh nggak ada paham, nah iya. Nah. Yang juru komodi ini buta tuli, kada kuasa dan lain sebagainya, tiada melihat, tiada mendengar, tiada hidup, tiada berkata-kata, tiada melihat tadi, buta tuli. Kapal ya kapal tadi, nah, yang ada kenyataan daripada lahir dan batin dirimu. Nah, kapal terlihat jauh, kapal sekali didalami, oh dirinya tadi, baik lahirnya maupun batinnya. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata di kapal. Oh, kata nakoda yang maha melihat, yang jadi raja diri, ke kanan. Nah, lalu si hambanya tadi menggerakkan kapal, nah, menggerakkan kemudi ke kanan, kiri. Nah, bisakah dipahami tuh? Nah, yang bernama melihat, yang maha mendengar tadi. Nah, yang melihat, yang mendengar tadi. Nah, itu yang bernama melihat, itu yang maha mendengar. Di mana? Nah, kajinya kepada diri. Jangan di luar diri. Karena Nabi menyuruh mengenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Nah, sanalah keesaan af'al perbuatan Allah. Di sanalah keesaan asmanya Allah. Kapal layar tadi jalan terus, kecuali nakoda sudah istirahat, sampai sudah istirahat kapal ini. Apa sih kapal ini? Kapal ini cuma menyaksikan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Engkau saksikan tiada Tuhan yang tiada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Dan naik saksi aku bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, kapalnya hati-hati bisa jabuk. Nah, bisa jabuk apa? Tahukah jabuk? Sudah lelah, letih, sudah tua. Itu kapalnya Pak Haji Sulaiman, itu kapal perahu layar. Itu sudah fitrahnya kapal dipakai sudah dari zaman dulu. Hujan panas, kerja capek, jualan es keliling. Haji Sulaiman kena hujan, kena panas dan lain sebagainya, karena pengaruh cuaca dan lain sebagainya. Karena itu fitrahnya diri si kapal tadi menerima amanah daripada Allah. Nah, jadi yang maha melihat di depan. Nah, oh itu ada gundukan pasir, gundukan karang ke kiri. Si hambanya tadi adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah yang berlaku di setiap diri insan manusia. Bagi orang yang saleh, maka bersyukurlah dirinya dapat mengenal Tuhannya, dapat menegakkan syariat Muhammad tadi, dapat mengenali apa perbuatan Allah, dan dapat mengetahui tentang keesaan asmanya Allah. Kaji kepada dirimu tadi. Mana dirimu? Si kapal. Oh, si kapal. Sekarang melihat di mana? Nah, yang di depan. Yang di depan kamera itu yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu Allah. Yang hidup Allah. Engkau perahu? Ya perahu. Nah, seutuhnya perahu tadi. Nah, jangan perahu berbisa-bisa. Tahukah berbisa-bisa? Nih bahasa Indonesia kadang ngerti juga. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ria, jangan takabur si perahu ini. Karena yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata adalah Allah.
bukan engkau. Engkau tak memiliki sifat apa-apa. Nah, nanti belajar sifat lagi 20. Yang melihat adalah Allah, yang buta tuli adalah si hamba, adalah si Muhammad, bukan sifatmu. Jangan engkau ngaku-ngaku. Engkau cuma numpang, engkau cuma kenyataan. Kenyataan hamba, kenyataan Allah. Nah, kenyataan Allah, kenyataan Tuhanmu, dan kenyataan hamba. Engkau cuma menyaksikan, jangan engkau bekerja. Maksudnya bekerja di sini bukan engkau yang tabrakan. Ngertilah tuh, bukan engkau yang jalankan mobil pas kejadian peristiwa tadi. Berarti kalau engkau yang menjalankan di sana, bukan engkau yang menyaksikan, tapi engkau pelaku. Nah, pelaku tabrakan berarti engkau, berarti bukan engkau yang menyaksikan. Kalau orang menyaksikan, kapan kejadiannya? Hari Kamis. Di mana tabrakannya? Bagaimana suasananya? Apakah siang? Apakah malam? Nah, dan korban apa saja yang terjadi di sana? Nah, bagaimana kecepatannya? Itu kalau engkau. Nah, jadi kalau saksi cuma menyaksikan, bukan yang berbuat. Nah, ini saksi mau menjadi hakim kada bisa. Nah, saksi, engkau hanya menyaksikan. Kalau jadi saksi, jadilah saksi. Nah, kalau hendak jadi pelaku, silahkan jadi pelaku. Nah, misalnya, kalau engkau cuma saksi maling, berarti kan engkau bukan maling. Nah, kalau engkau pelaku, berarti engkau yang mencuri. Engkau yang berbuat. Nah, itu kalau pelaku. Kalau cuma saksi berarti cuma menyaksikan. Nah, menyaksikan tadi. Nah, mana perbuatan Allah, mana perbuatan hamba. Nah, yang punya wujud adalah Allah, yang tak punya wujud adalah dirinya Muhammad. Bukan dirimu. Engkau ngaku-ngaku tak punya wujud, ngaku-ngaku tak kuasa, berarti engkau punya sifat. Artinya engkau menyatakan bahwa Allah maha kuasa, aku maha lemah, berarti engkau punya sifat pengakuan diri. Ngertilah tuh. Nah, kalau kita ngaku aku lemah, aku tak berdaya, berarti ada pengakuan di diri. Sebenarnya yang ngaku kuasa tadi adalah Allah. Yang ngaku lemah tadi siapa? Ditujukan kepada hambanya yang bernama Muhammad, yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka engkau saksikan kerasulan Muhammad, maka engkau saksikan perbuatan Allah. Ini maaflah, ini bahasanya orang hakikat. Kerasulan itu pesuruh Allah. Engkau saksikan pekerjaan pesuruh Allah, engkau saksikan yang memerintah dan diperintah. Yang memerintah tadi siapa? Yang jadi raja di Kapa, yang jadi raja di Nahkoda, atau yang memerintah. Yang diperintah tadi siapa? Ya pesuruhnya, ya kekasihnya yang bernama Muhammad, itu hambanya. Kaji kepada diri kita. Kalau ngaji kepada orang lain, nah ini ngaji kemana kita? Kata disuruh mengenal diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Bila mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Kapal tadi kan ada apa-apa, tak memiliki apa-apa. Nah, yang ada tadi hanyalah perbuatan Allah dan kelakuannya Muhammad tadi. Nah, ya kada usah banyak-banyak malam ini. Nah, ini mungkin malam ini banyak iklan. Nah, Bastian juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi. Bila ada terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang sopan, atau kurang berkenan, kalaunya ada kesalahan silahkan dibetulkan saja, tak perlu kita ribut-ribut dan lain sebagainya tadi. Karena yang maha ilmu adalah Allah sendiri. Nah, yang maha ilmu, yang maha tahu adalah Allah sendiri tadi. Nah, tiada sesuatu pun di alam ini yang tidak
sesuai dengan kehendaknya tadi. Semuanya adalah Allah yang mengatur, Allah lah yang memelihara. Semoga dapat bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya bukan hanya 99, tapi nama Allah tadi tidak terhingga jumlahnya tadi. Banyak nama Allah tadi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nama insan itu tiada lain daripada nama Allah.